Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa tetap dalam lindungannya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang selamat datang Nabi Muhammad kekasihku. Untuk menyingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Yang akan kita pelajari mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW ada 3 materi. Yang pertama mengenai kelahiran Nabi Muhammad, kemudian yang kedua pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi atau Rasul, kemudian bagaimana dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah, kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kemudian dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah. Mari kita renungkan dahulu sebelum ke materi yang selanjutnya. Tahukah kita bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Bahkan Allah selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Ia adalah manusia utusan Allah yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat. Tidak ada satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran. Ia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada orang miskin. Sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Kita sebagai pengikutnya, meskipun tidak menjumpainya, wajib meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan ini. Yang pertama yang akan kita bahas, kehadiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi masih di kandungan usia 6 bulan. Saat bayi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin, disusui oleh Halimah hingga Nabi berusia 5 tahun. Ibunda Siti Aminah tercinta wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Lalu dirawat kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Saat Nabi berusia 8 tahun sang kakek wafat, kemudian dirawat oleh paman yaitu Abu Thalib hingga masa remaja. Masa usia 12 tahun Nabi sudah mulai berdagang. Dari sejarah tadi apa yang bisa kita pelajari dari perilaku Nabi? Dari perilaku Nabi kita bisa belajar tentang kemandirian dalam bekerja. Selalu jujur, tidak pernah membohongi pembeli, tidak pernah mengambil keuntungan terlalu besar, selalu berkata ramah, sopan, penuh dengan kasih sayang. Di antara sifat kepribadian Nabi yang bisa kita contoh adalah yang pertama, berpendirian teguh, semangat kerjanya tinggi, kejujurannya luar biasa, menjadi amanah yang baik, pantang menyerah menghadapi cobaan, melayani pembeli dengan adil, percaya diri, ramah, sopan, dan penuh kasih sayang. Keluarga Nabi Muhammad beristri Siti Khadijah, kemudian jumlah putra-putrinya itu ada 7. Yang pertama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasa masyarakat Arab jauh dari nilai-nilai kebenaran, maka beliau uzlah di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40,
dari hari kelahiran beliau didatangkan oleh malaikat Jibril untuk menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu inilah sebagai pertanda bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, kemudian Nabi Muhammad menanti di Gua Hira wahyu yang berikutnya, maka turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang wahyu yang kedua, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, kum fangdir, wa rabbaka fakabbir, wa syiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian yang C, dakwah Nabi selama di Mekah. Turunnya Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 tadi, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rumah yang dijadikan beliau untuk berdakwah adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Setelah Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, selanjutnya turun wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 dan 95. Lalu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 1-7 yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami melihara daripada kejahatan orang-orang yang berolok-olokan kamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 94 dan 95. Kemudian Quran Surat Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'andir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Hambatan dakwah Nabi selama ada di Mekah. Yang pertama, orang kafir menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah, namun Nabi tetap menolaknya. Orang kafir marah dan emosi sehingga budak-budak yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi diancam dan diteror supaya menolak ajakannya. Abu Jahal menyewa orang Yahudi untuk mengejek, menghina Nabi Muhammad, namun justru orang Yahudi tersebut masuk Islam. Orang kafir menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat supaya Nabi meninggalkan dakwahnya dengan mengutus Utbah bin Rabi. Namun semuanya gagal, semuanya ditolak.
Kafir Quraisy makin geram. Akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Thalib dan Bani Hashim yang berlangsung selama 3 tahun, mulai dari tahun ke-7 kenabian. Isi boikot kaum kafir Quraisy. Yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan ini digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Selama 3 tahun undang-undang tersebut dimakan rayap, sampai akhirnya Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr dan lain-lain merobeknya. Akhirnya pemboikotan selesai. Demikianlah tadi video yang berkaitan dengan selamat datang Nabi Muhammad kekasihku. Semoga dengan video tadi dapat memudahkan kalian dalam memahami bab yakni selamat datang kekasihku Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.